21 sampai 22 dalam buku saya halaman 506. Mesra 8 ayat 21 sampai 22. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jika sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Kemudian di sana di tepi sungai Ahava, aku menundukkan kuasa supaya kami mendekatkan diri kepada Allah dan mohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, sebagai akar pendekatan. Karena aku memerintah tentara dan orang berpulang kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh jalan. Sebagaimana berkata kepada raja dunia, Allah kami melindungi semua orang yang percaya Dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menghapus orang yang menegakkan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita perhatikan firman Tuhan ini, di mana Ezra sedang berjalan bersama-sama bangsanya, beberapa orang dari bangsanya itu mereka menuju Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kita lihat bahwa Ezra sampai ke Yerusalem merasakan damai, merasakan ketentraman, merasakan sukacita. Saudara, Tuhan sanggup melindungi kita dalam sepanjang kehidupan, di mana sekalipun ada potensi dan hal-hal yang mengancam kita, tapi tangan Tuhan selalu menjaga kita. Seperti pujian kaum ibu tadi, bahwa Tuhan menjagai hidup kita, bahwa Tuhan pemilik jiwa kita, maka Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap kehidupan. Demikian juga Ezra ini bersama-sama bangsanya ditolong oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Yang walaupun dalam perjalanan melalui dari Babel menuju Yerusalem, Ezra bersama-sama sejumlah orang dari bangsanya harus melewati tempat yang terkenal banyak perampok. Di sana banyak penjahat, di sana banyak penyamuk, di sana banyak saudaraku begal. Tapi firman Tuhan menceritakan bahwa Ezra bersama beberapa orang dari bangsanya ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita sadar saudara yang dikasih Tuhan di masa itu belum ada polisi, belum ada keamanan seperti sekarang ini. Dan wilayah mereka lalui adalah sepi. Bahkan di suatu tempat adalah saudaraku lokasi favorit para penjahat yang berniat merampok harta yang mereka bawa. Dan bukan hanya itu saja, perampok itu begitu sadis, bisa menangkap orang dan dijual, diperdagangkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi. Lalu dijual orang itu menjadi seorang.
Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, Esra dikatakan memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak. Esra di situ, Bapak Ibu Saudaraku, berpuasa, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi perjalanan mereka. Kita tahu saudaraku bahwa Esra itu dijelaskan dia malu meminta perlindungan pengawalan kepada tentara-tentara oleh Babel waktu itu untuk mengawal mereka. Karena dia berkata saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa Tuhan menolong orang-orang yang mencari. Maka judul firman Tuhan hari ini, Tuhan melindungi orang-orang yang mencarinya. Tuhan melindungi orang-orang yang mencarinya. Maka ketika saudara mencari Tuhan, saya mencari Tuhan, kita mencari Tuhan, saudara dan saya pasti dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Demikian juga Esra ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa bukannya menimpa semua orang yang meninggalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, konsekuensinya orang yang meninggalkan Tuhan akan mendapat sebuah teguran. Bahkan firman Tuhan ini mengatakan akan ditimpa oleh sebuah ganjaran atau murka yang akan menimpa seseorang yang munafik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa main-main sebenarnya ketika kita sudah menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan. Jangan kita tinggalkan dulu. Jangan kita tinggalkan Allah. Biarlah kita tetap bersama-sama Tuhan apapun yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Sebab Dia mampu sanggup menjaga setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman ini datang kepada kita. Maka itulah sebabnya Esra meminta semua orang yang akan pergi ke Yerusalem bersama-sama berdoa dan berpuasa agar mereka sampai dengan selamat bersama-sama Tuhan, dan Tuhan pun menjaga mereka. Demikian juga kehidupan kita di akhir-akhir zaman ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah tidak luput dari segala persoalan, dari segala masalah, dari segala beban. Maka kita untuk damai, untuk kita menang, untuk kita dijaga oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa, kita mau berpuasa kalau kita mampu. Kita sampaikan kepada Tuhan supaya kita selamat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bersama-sama dengan Tuhan. Dia tetap ada menjaga saudara dan menjaga saya.
Haleluya. Saudara, yang disampaikan Raja Daud ini, saudaraku, bahwa Tuhan ada menjaga hidupnya. Dan waktu itu begitu pelit atau begitu luar biasanya dia cara memilih. Ketika anaknya Absalom yang mau membunuh dia, saudara-saudaraku, dan Daud begitu sulit, begitu tidak bisa menentukan. Kalau dilihat dari jauh bahwa dia adalah ahli perang, masakan dia tidak bisa mematahkan anaknya Absalom yang belum mahir, yang belum pintar di dalam peperangan. Tapi dia, saudara, sangat sulit membuat satu pilihan, atau sama seperti dikatakan bagi kita, walaupun anak kita merontak, walaupun anak kita seakan-akan tidak berkenan, bagaimana kita mau membunuh? Sangat sulit kita, saudara-saudara. Begitulah Raja Daud, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dia katakan di sini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Absalom hari itu mau membunuh oleh Daud? Yang pertama mau membunuh adalah saudaranya yang lain daripada yang berbeda mama. Karena saudaranya yang berbeda mama itu memperkosa, yaitu adiknya atau kakak. Dan dia melihat bahwa ayahnya tidak memberikan satu respon atau tidak menasihati saudaranya itu, saudara. Maka di situ timbul dia. Dan Absalom membunuh saudaranya itu. Dan setelah bunuh saudaranya itu, dia bunuh niat untuk membunuh ayahnya, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan mengasihi Raja Daud, menyayangi Raja Daud, menjaga Raja Daud, Raja Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk dibunuh anaknya sendiri, saudara-saudara. Hari ini, firman Tuhan ini, maka Tuhan adalah pencipta yang agung. Dia senang melindungi setiap umatnya. Dia proteksi kita dengan kuasanya. Bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan melindungi kita, anak-anaknya. Oleh karena itu tidak perlu bertanya kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk menolong saudara dan menolong saya. Tangan Dia yang kuasa, tangan Dia yang perkasa, yang mampu mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita mau belajar, perlu belajar berapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita mengalami, Bapak Ibu Saudaraku, kelepasan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kita perlu selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Seperti Ezra tadi, sebelum mereka pergi menuju Yerusalem, mereka terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan lewat doa mereka, lewat kuasa mereka, dan mereka bersatu hati sepakat memohon kepada Tuhan. Maka mereka dilepaskan sekalipun banyak penyamuk di tengah jalan. Itulah yang membuktikan betapa besar kuasa Tuhan itu, betapa ajaibnya Tuhan kita itu, berapa kasihnya Tuhan itu bagi saudara dan bagi saya. Dia peduli, dia mengerti, dan dia merasakan apa yang saudara rasakan dan apa yang saya rasakan.
Tuhan rasa. Sehingga lewat itu saudara, Tuhan melakukan perkara besar dalam setiap orang yang selalu mencari dia saudara. Nah, di perjalanan hidup kita tidak bisa berjalan dengan sendiri. Perjalanan hidup kita pasti ada pergumulan, pasti ada onak duri, pasti ada kerikil, pasti ada gelombang dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu saudara dan saya tidak dapat berjalan sendiri, saudara-saudaraku. Dengan kata lain, tidak ada yang dapat kita andalkan selain daripada pertolongan. Tidak ada yang dapat kita andalkan selain daripada kesanggupan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Maka dari itu perlu kita berdoa, memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita setiap hari, setiap saat, setiap. Maka ketika kita lebih dahulu serahkan hidup kita, percayalah Tuhan Maha Mendengar, Tuhan Maha Mengasihi. Dia akan memberikan jawaban yang terbaik dan pasti bagi dua saudara dan dua saya hari ini sampai sekarang. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, kita percaya kepada kuasa perlindungan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa perlindungan Tuhan. Artinya kita tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu akan perlindungan Tuhan. Benarkah Tuhan melindungi saya? Benarkah Tuhan menjaga saya? Sering itu timbul di dalam hati, bahkan di dalam pikiran setiap orang ketika dia diperhadapkan dari segala sesuatu yang terjadi yang seakan-akan dia tidak mampu apa itu sebenarnya. Tapi hari ini firman Tuhan menekankan, mengingatkan kepada kita, maka kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa perlindungannya bagi setiap kehidupan. Tuhan kita itu bukan Tuhan kale-kale. Bahwa sebab Tuhan kita itu tidak gampang mengubah janji saudara-saudara. Sekali dia berjanji, maka dia akan tepat. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Dia tidak seperti manusia yang gampang lupa dan yang gampang saudaraku mematahkan iman segala janji-janji. Tuhan kita tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan kita saudaraku adalah Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan kita saudaraku, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tuhan kita yang sanggup melindungi kita dengan kuasa-Nya. Karena itu percaya, beriman dan bersandar penuh pada kuasa. Percaya, beriman, bersandar penuh kepada kuasa. Sebab itulah menjadi harapan setiap pribadi kita di tengah-tengah dunia yang berjuang ini. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, dari firman Tuhan ini perlu kita selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan yang mau melindungi kita, yang mau menolong kita, yang mau menebus kita. Maka kebaikan Tuhan menjadi sukacita dan syukur kita kepada. Kedatangan Tuhan menjadi sukacita, syukur kita kepada. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan ada menolong kita, khususnya hati kita berikan nafas. Itu patut kita syukuri kepada Tuhan. Tanpa daripada Tuhan, itu saudaraku tidak dapat kita nikmati, tidak dapat kita rasakan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengucap syukur apapun yang terjadi pada setiap kehidupan kita saudara ini. Tuhan itu baik dan selalu baik. Oleh sebab itu, ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Itu baik, selalu baik, teramat baik bagi setiap kita. Dan bukti daripada itu, diberikan nyawa hidupnya hanya untuk saudara dan anak. Sebenarnya kalau kita apalah kita itu, kita ini adalah yang lemah. Kita ini adalah segumpal tanah yang sesungguhnya tidak ada arti. Namun walaupun demikian saudara, bahwa hidup saudara, hidup saya sungguh berarti di mataku, sungguh berharga di mataku. Maka lewat itulah saudaraku, dia rela mati bagi saudara dan bagi saya. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Dia sanggup melindungi kita dan mau karena kasih-Nya. Sekali lagi, orang-orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi kebanggaan. Kesan. Ketika kita mencari Tuhan, siapapun kita hari ini yang datang di tempat ini mendengarkan suara Tuhan, percayalah sungguh-sungguh saudara tidak dipermalukan. Haleluya. Ada kemenangan, ada kebebasan, ada sukacita, ada damai, ada berkat-berkat melimpah akan Tuhan curahkan bagi setiap orang yang selalu mencari dan mencari. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, mari kita selalu minta pertolongan. Yang kedua, percaya sepenuhnya akan kuasa perlindungan Tuhan. Yang ketiga, bersyukur akan kebaikan Tuhan setiap hari. Lewat itu saudaraku, kita tidak akan dipermalukan, tapi kita diangkat menjadi anaknya yang mulia, menjadi anaknya berwaris kerajaan sorga. Tuhan jadikan bagi saudara dan saya. Biarlah semuanya itu menjadi milik saudara, menjadi milik saya, menjadi milik kita semua. Semua yang kita Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Amin.